Berhenti. Berpikir positif sedang merusak arsitektur mental Anda. Anda mencoba melawan pikiran negatif. Tapi upaya itu mengaktifkan pembalikan plastisitas di otak Anda. Secara harfiah, membangun neuron yang lebih kuat untuk kecemasan dan keputusasaan. Ada 3 strategi neuroscience yang teruji untuk menghentikan bias negatif itu. Kami akan menunjukkan cara memprogram ulang otak Anda agar secara alami mencari ketahanan, bukan keputusasaan. Kita semua pernah mendengar nasihat itu. Cukup berpikir positif atau good vibes only. Itu ada di setiap buku pengembangan diri, setiap unggahan Instagram yang mencoba menjual kepalsuan. Masalahnya, nasihat itu dangkal. Itu solusi plester. Neuroscience modern sudah membuktikan itu salah. Mengapa? Karena otak Anda tidak dirancang untuk menjadi bahagia secara default. Itu dirancang untuk bertahan hidup. Faktanya, otak kita memiliki apa yang disebut bias negatif. Ini bukan teori. Ini adalah arsitektur dasar otak Anda. Otak memproses informasi negatif, ancaman, kritik, rasa sakit, 5 kali lebih cepat dan lebih kuat daripada informasi positif. Ia harus melakukannya. Kakek moyang kita yang fokus pada harimau di semak-semak, bukan pada bunga, adalah yang bertahan hidup. Ia harus melakukannya. Kakek moyang kita yang fokus pada harimau di semak-semak, bukan pada bunga, adalah yang bertahan hidup. Ini berarti, setiap kali Anda mengalami hari yang buruk atau mendapat satu kritik kecil, otak Anda secara fisik membangun jalan raya saraf yang lebih kuat untuk memproses keburukan itu. Itu memperkuat jalur kecemasan. Pernahkah Anda merasa bahwa satu kritik kecil bisa menghapus 10 pujian? Jika ya, tuliskan bias di kolom komentar. Jadi, jika otak kita secara ilmiah dirancang untuk memprioritaskan ancaman dan secara alami memperkuat negatif, bagaimana mungkin kita bisa menggunakan neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah, untuk bekerja melawan desain dasarnya sendiri? Itu adalah konflik yang harus kita pecahkan. Kita sering mendengar pepatah kunci neuroplastisitas. Neurons that fire together, wire together. Tapi bagi mereka yang berjuang melawan kecemasan, pepatah ini adalah berita buruk. Jika Anda terus-menerus mengaktifkan jalur saraf yang memicu kekhawatiran, stres, atau ketakutan, otak Anda secara harfiah menganggap jalur ini penting. Otak tidak memilah apakah pikiran itu positif atau negatif. Ia hanya memperkuat apa yang paling sering digunakan. Bayangkan otak Anda adalah sebuah hutan belantara. Setiap kali Anda mengaktifkan pikiran negatif, kekhawatiran tentang pekerjaan, ketakutan sosial, atau kritik diri, Anda sedang menginjak rumput. Awalnya, itu hanya jejak setapak yang sulit dilalui. Namun, setelah diulang ratusan, ribuan kali, jejak setapak itu berubah menjadi jalan tol saraf atau neural superhighway. Jalur kecemasan ini tidak hanya menjadi lebih kuat, jalur ini menjadi jalur tol super cepat yang hampir tidak memerlukan usaha untuk diaktifkan. Ini terjadi karena 2 mekanisme ilmiah. Pertama, pengulangan negatif memperkuat koneksi sinaptik melalui long-term potentiation atau LTP. Kedua, sel glia, sel pendukung otak, mulai melapisi jalur ini dengan selubung mielin, isolator lemak yang membuat sinyal ketakutan bergerak hingga 100 kali lebih cepat. Ini adalah alasan mengapa begitu Anda merasakan sedikit pemicu stres, respons kecemasan Anda bisa melonjak dari 0 ke 100 dalam hitungan detik. Amigdala, pusat alarm di otak, telah dilatih untuk menjadi hipersensitif. Amigdala, pusat alarm di otak, telah dilatih untuk menjadi hipersensitif. Kita telah menghabiskan waktu bertahun-tahun melatih otak kita untuk menjadi ahli dalam kecemasan. Kita telah membangun jalan tol saraf yang sangat efisien untuk memproses ketakutan. Jadi, inilah paradoks yang mengunci kita. Untuk mencapai pikiran yang lebih tenang, kita harus membangun jalur saraf baru yang positif.
Namun, jalur baru ini harus bersaing dengan jalan tol kecemasan yang sudah kita bangun dan lapisi mielin selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin jalan setapak yang baru bisa mengalahkan jalan tol yang sudah otomatis? Kita semua terjebak dalam perangkap ini. Kita tahu harus membangun jalur syaraf positif yang baru, tapi setiap kali kita mencoba, jalan tol kecemasan itu menarik kita kembali dengan kecepatan 100 km per jam. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita mencoba berpikir positif dan menekan kecemasan. Tapi ingat, apapun yang Anda beri perhatian, otak Anda akan memperkuatnya. Anda mencoba melawan kecemasan, tapi secara tidak sadar, Anda justru sedang melatih otak Anda menjadi ahli dalam melawan kecemasan. Ini adalah penguatan negatif berkedok positif. Inilah fakta tersembunyi yang membebaskan kita dari siklus ini. Kunci untuk mengubah otak bukan terletak pada penguatan positif yang baru. Kunci sebenarnya adalah pada gangguan terhadap pola negatif yang sudah otomatis. Anda tidak bisa membangun rumah baru di atas fondasi yang runtuh. Otak Anda tidak peduli tentang isi pikiran Anda. Ia hanya peduli pada koneksi yang paling sering diaktifkan dan yang paling efisien. Selama Anda mengizinkan sinyal kecemasan menyelesaikan siklusnya, Anda telah memenangkan satu set lagi untuk jalan tol kecemasan. Ini adalah titik balik yang harus Anda pahami. Kita tidak bisa melawan kegelapan dengan mencoba memaksa cahaya masuk. Kita harus memutus saklar yang menyalurkan daya ke kegelapan itu. Kuncinya adalah mengganggu sinyal negatif itu sebelum ia mencapai tujuan akhirnya. Kita tidak melawan, kita mengalihkan. Ini adalah neuroplastisitas yang disengaja, intentional neuroplasticity, satu-satunya alat sah yang kita miliki untuk melawan bias negatif. Ini bukan tentang meditasi yang damai atau afirmasi di cermin. Ini adalah intervensi mikro, sadar, dan strategis. Jika Anda bisa mengganggu dan mengalihkan pola negatif secara konsisten, jalan tol itu akan mulai lapuk karena kurangnya lalu lintas. Ini bukan tentang menjadi positif. Ini tentang menjadi pengalih. Tapi, bagaimana cara kita melakukan intervensi mikro ini di tengah hari yang sibuk? Bagaimana kita mengalihkan arus saraf yang sudah otomatis? Itu membutuhkan strategi yang tepat, langkah demi langkah, dan kita akan mulai membangunnya sekarang. Kita membutuhkan strategi yang bukan melawan, melainkan mengalihkan. Ini adalah pembajakan otak, mengambil alih kontrol sirkuit negatif sebelum ia mencapai kecepatan penuh. Strategi pertama, dan ini yang paling mendasar, adalah interrupt jeda 5 detik. Saat Anda merasakan lonjakan kecemasan, iritasi, atau pikiran negatif muncul, Anda punya jendela 5 detik untuk secara fisik atau mental mengganggu sirkuit itu. Berdiri, minum air dingin, atau ganti topik secara eksplisit. Penelitian menunjukkan jeda kecil ini cukup untuk menenangkan pusat kepanikan di otak Anda. Teknik kedua, pelabelan ulang emosi. Otak kita cenderung melabeli ketidaknyamanan sebagai ancaman atau kegagalan. Tugas Anda adalah melabeli ulang beban emosional tersebut. Jika Anda stres karena tenggat waktu, jangan katakan, "Saya tertekan." Katakan, "Ini adalah energi yang bisa saya gunakan untuk fokus." Atau, "Ini adalah tantangan yang saya pilih." Anda tidak menghilangkan emosi. Anda mengubah maknanya. Anda mengajarkan otak bahwa sinyal bahaya itu sebenarnya sinyal untuk bertindak. Dan teknik ketiga, yang paling kuat untuk neuroplastisitas yang disengaja, proyeksi masa depan yang disengaja. Ini bukan visualisasi positif yang klise. Ini adalah latihan mental proaktif. Jika Anda tahu Anda akan menghadapi situasi stres besok, latihlah bagaimana Anda akan mengalihkan pikiran negatif Anda saat itu terjadi.
Dengan melatih respons baru ini berulang kali dalam pikiran, Anda secara harfiah membangun jembatan syaraf baru, melawan kecenderungan alami otak terhadap negatif yang kita bahas di awal video ini. Ini membawa kita pada konsekuensi yang mendesak. Jika Anda gagal menerapkan intervensi mikro ini, Anda tidak hanya stagnan. Anda membiarkan otak Anda menjadi semakin rapuh, semakin kaku, dan semakin rentan terhadap tuntutan stres modern. Jalan tol negatif itu akan menjadi multi-jalur, dan Anda akan terjebak di sana secara permanen. Ini bukan lagi tentang menjadi bahagia. Ini tentang kelangsungan hidup mental. Setiap kali Anda memilih untuk tidak campur tangan, Anda memilih untuk membiarkan otak Anda menua lebih cepat secara mental, kehilangan fleksibilitas, dan mengalami apa yang disebut ilmuwan sebagai atropi mental. Tapi, bagaimana kita memastikan teknik-teknik ini menjadi otomatis? Bagaimana kita menjadikannya kebiasaan bawah sadar, sehingga kita tidak perlu lagi memikirkan pembajakan otak? Jawabannya terletak pada apa yang disebut ilmu syaraf sebagai loop penguatan positif terbalik. Dan itu adalah kunci untuk bab terakhir kita. Ini adalah cara kita menutup siklus umpan balik mental yang terukur dan dapat dikelola. Penguasaan mental pada intinya adalah proses ilmiah. Ini adalah upaya yang didasarkan pada kemampuan otak Anda untuk diubah, bukan kebetulan emosional. Anda kini memiliki peta jalan yang memandu Anda untuk menjadi arsitek mental. Ini adalah kunci untuk menguasai lanskap batin Anda sendiri. Ironis, kita sering melakukan hal yang justru memperkuat masalah yang ingin kita hindari. Setelah tahu ini, strategi mental apa yang paling ingin kamu ubah mulai hari ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Suka dan berlangganan jika Anda ingin lebih banyak strategi mental. Namun, apa yang terjadi ketika otak Anda dipaksa beradaptasi dengan trauma? Untuk memahami ketahanan sejati, klik video yang muncul di layar sekarang.